Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbincang seputar pentingnya membuat neraca keuangan pribadi. Kiranya apa saja ya yang harus dicatat? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Igede Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, sebetulnya apa pentingnya sih bagi kita untuk membuat neraca keuangan pribadi, Pak? Neraca keuangan pribadi itu sebenarnya memiliki dua fungsi penting. Jadi yang pertama adalah sebagai panduan untuk mengetahui kondisi keuangan atau finansial kita dalam suatu periode. Misalnya katakanlah 1 tahun terakhir, apakah jumlah aset kita meningkat, ataukah kekayaan bersih kita meningkat, ataukah justru hutang kita yang meningkat. Sehingga kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita atau finansial kita atau kekayaan kita sebenarnya ada peningkatan atau tidak. Yang kedua adalah fungsi dari neraca keuangan pribadi ini adalah untuk acuan untuk kita introspeksi apakah hasil finansial yang kita peroleh sejauh ini sudah sejalan dengan tujuan yang direncanakan semula. Tapi apa memang semua orang harus melakukan ini? Karena ini memiliki fungsi yang penting, sehingga sebaiknya setiap orang membiasakan diri atau mulai memiliki catatan neraca keuangan pribadi. Oke, susah tidak sih Pak sebenarnya untuk membuat sebuah neraca keuangan pribadi yang harus dicatat apa saja biasanya? Sebenarnya tidak susah. Jadi untuk membuat neraca keuangan pribadi itu kita terlebih dahulu harus memahami istilah dan hubungan antara aset, hutang, dan kekayaan bersih. Nah, aset itu adalah sumber daya atau sesuatu yang nilainya akan meningkat atau akan memberikan aliran pendapatan di masa mendatang atau punya nilai ekonomis. Jadi gampangnya aset itu sesuatu yang memasukkan uang ke saku kita. Nah, kalau hutang itu adalah kewajiban yang harus kita lunasi di masa mendatang, atau gampangnya sesuatu yang mengeluarkan uang justru dari saku kita. Dan yang ketiga adalah kekayaan bersih. Ini merupakan harta yang memang kita miliki atau memang uang yang ada di saku kita, itu kekayaan bersih. Nah, kekayaan bersih ini adalah aset dikurangi hutang. Sehingga kekayaan bersih ini sebenarnya bisa meningkat kalau pengelolaan kita bagus, atau bisa turun atau minus kalau misalnya salah kelola sebenarnya keuangan kita. Apakah kita kemudian harus terperinci atau harus yang besar-besar saja nilainya yang harus kita masukkan di dalam neraca kita? Sebenarnya kalau bisa semua kita lakukan pencatatan. Jadi kita bisa mengetahui dari situ. Oke, jadi dengan membuat neraca keuangan pribadi ini kita paling tidak bisa melihat aset atau kekayaan kita tiba-tiba menurun dari waktu ke waktu atau tidak, begitu ya Pak ya? Bisa digunakan untuk memantau itu. Kalau misalnya ternyata pada saat kita membuat neraca keuangan pribadi ternyata kok menurun ya kekayaan kita gitu atau aset kita menurun, berarti kita harus mengetahui bahwa pada saat kita melakukan evaluasi di neraca keuangan pribadi kita, mungkin saja kita memiliki pola konsumsi atau investasi yang keliru. Jadi dengan adanya neraca keuangan pribadi kita bisa lihat gambaran kondisinya, sehingga kita bisa melakukan pengelolaan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikurangi. Harapannya sih kekayaan kita bisa meningkat. Untuk mengevaluasi ini sangat berguna sekali ya Pak Ari ya. Berguna. Oke, sebaiknya kapan sih kita mulai membuat sebuah neraca keuangan pribadi kita? Sedini mungkin ya, apalagi kalau misalnya kita memang sudah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Lalu kemudian di mana sebaiknya kita mencatat, apa paling tidak membuat sebuah neraca keuangan pribadi kita Pak? Sebenarnya paling sederhana bisa di buku ya. Kalau misalnya kertas kan takutnya hilang, kesebar-sebar, hilang. Jadi buku tuh lebih rapi, bisa aja dicatat di situ. Kita bikin aja 3 kolom aset, hutang sama kekayaan kita. Mana yang sudah kita punyai, mana hutang yang kita ambil untuk hutang produktif, mana hutangnya konsumtif, dan sisi sebelah kolom yang paling kiri kita bikin aset yang kita punya apa aja. Idealnya neraca keuangan pribadi kita harusnya seperti apa ini Pak Ari? Idealnya adalah aset kita itu banyak dikontribusi dari kekayaan bersih, bukan dari hutang. Karena itu kondisi yang ideal. Oke, kalau yang paling tidak ini bagi yang baru mulai membuat neraca keuangan pribadi, apa yang harus diawasi setidaknya? Yang paling harus diawasi bagi yang awal-awal membuat neraca keuangan pribadi, perlu diingat bahwa hutang itu harus diambil untuk hutang yang produktif. Karena kalau hutang yang konsumtif itu tidak menambah aset. Pada akhirnya nanti bisa dilihat sendiri di neracanya bahwa kekayaannya nggak akan meningkat karena pengeluaran itu tidak bisa dikonversi atau tidak bisa dirubah menjadi aset yang memberikan pendapatan di masa mendatang. Itulah gunanya paling tidak neraca keuangan pribadi kita ya Pak. Kita bisa mengevaluasi bagaimana kekayaan pribadi kita ya. Betul, itu gunanya. Karena sesuatu yang dapat diukur, dapat dikelola. Betul sekali. Terima kasih Pak Ari atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Terima kasih Bu Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh